Assalamualaikum warahmatillahi wabarakatuh. Selamat siang yang berbahagia. Nah, di sini banyak juga nih dari kemarin yang super luxury yang tipe Grendel-nya. Banyak yang mungkin masih istilahnya cover lah gitu. Jadi masih simpang siur, masih bingung juga bahwasanya untuk konstruksi yang tipe otomatis dampingnya ini sama dengan sistemnya. Namun kenyataannya, nah itu tuh beda ya. Jadi untuk yang RD ini setelah saya pelajari juga dari review-review yang udah juga, ini beda. Nah gitu ya. Jadi teman-teman juga nanti bisa lihat. Nah seperti ini. Tuh ini aneh ya. Katanya ngakunya otomatis. Tapi kok ada hammer di belakangnya. Nanti dijelasin lah dengan cara kerja dan sekaligus kita nanti bakal istilahnya masangin juga gitu dalemannya. Nah ini mungkin teman-teman sudah tahu ya untuk konstruksi tipe apa ini namanya tipe jenis series gitu. Jadi mau pakai Jawara, Nico, S lokal, bahkan yang asli daripada S yang Jepangnya juga itu tidak akan jauh ngiblat konstruksinya seperti ini. Hanya saja ini yang punya juga diganti chambernya. Dan saya di sini tidak menyebut istilahnya ini apa ya sebetulnya, mungkin teman-teman aja lah yang menang kalau untuk tipe jenis senapan yang ini. Nah di sini supaya lebih sebagai perbandingan juga. Nah nanti teman-teman kebayang nggak kalau misalkan teman-teman punya beli online mau series apapun lah, mau Snyder, Pegasus, Japan, ini itu. Teman-teman kalau merubah sampai ke chambernya aja ini udah habis berapa, belum disetting lagi ke senapannya. Terus kalau teman-teman belum merasa puas ganti larasnya aja ini udah berapa. Jadi di sini sebagai bahan perbandingan lah gitu. Nah terus di sini juga ada varian, kebetulan RD ini lagi bikin yang pompa samping juga nih. Nah jadi sebagai teman-teman bisa mereview juga, kayaknya mah 27 sama nih kayak 25, cuman marketingnya si Kang Aldi aja enggak. Jadi kelihatan dari teman-teman nanti perbandingannya pas kok kita bahas. Oke, di sini namanya Kang Rudi ya. Nah, selaku daripada anak Bapak Wahyu Solihin, pemilik bengkel FD juga. Jadi di sini buat salam silaturahmi juga ke seluruh teman-teman yang lagi nonton juga meluangkan waktunya supaya teman-teman nanti bisa tahu gitu konstruksi bahwa yang otomatis damping ini benar-benar beda loh gitu. Jadi nggak sama sebetulnya, kita nggak ngambil paten orang gitu terus kita plek-plekin gitu ke dalam-dalam, enggak. Justru nanti teman-teman bisa nyaksiin ribet mana dari masang setelah senapan sudah terbongkar tercecer yang RD sama siswa gitu. Teman-teman bisa ngelihat ya. Iya, nah ini tuh, kelihatan nggak? Dari panjang setang, ini OD25, ini OD27. Tebel mana? Bahan-bahan kualitas yang dipakainya. Jangan bicara pompa samping atau ini ya, penting ngelihat konstruksi dasarnya. Terus teman-teman juga banyak yang ragu ya, mungkin istilahnya ngelihat dari bikinan lubang-lubang. Ini kan mentang-mentang bikinan tangan biasanya suka lubang atas, lubang tengah, lubang bawah itu nggak presisi gitu. Memang namanya ciptaan manusia itu pasti ada melencengnya sedikit-sedikit, pasti ada. Tapi di sini sudah dipresisikan sebaik mungkin, sesabar mungkin gitu. Jadi teman-teman bisa ngelihat gitu cara bikinannya seperti apa. Karena ini semua nggak pakai CNC ya, cuma manual ya. Tuh pakai mesin bubut manual ya. Pakai bor tangan, pakai konsep dulu gitu. Jadi memang agak lama gitu kalau untuk yang bikinan seperti ini tuh. Nah kalau untuk depan sama seperti video saya sebelumnya yang tentang super luxury Grendel, ini sudah menggunakan klepnya bahan silikon. Kayaknya kalau untuk buka lagi bagian depan gitu-gitu wae lah, sama aja lah gitu ya. Jadi teman-teman nggak usah istilahnya ngepo sampai depan karena itu sudah banyak dijelaskan di video-video saya sebelumnya. Yang terakhir aja yang lihat ya kemarin gitu. Nah di sini karena pompa samping ada fitur yang berbeda.
yaitu ditambah lagi cincin penguat tambahan. Nah ini yang sering saya review ya di belakang kemarin-kemarin itu, yang video-video itu, ini video sebelumnya. Nah itu. Nah terus memang kalau dari segi harga ini agak sedikit mahal gitu ya. Jadi dalam arti mahal ya karena memang bikinnya lama gitu, yang bikin kayak gini. Ini kalau mau tanya, bikin satu unit pompa samping bisa habis berapa lama? Ya kalau satu 2 mingguan. Oh 2 minggu. Kalau bikin satu, tapi kadang-kadang rata-rata sebulanan ya ya. Ya sebulan. Tuh sebulan. Jadi 2 minggu tuh baru sampai jadi, belum sampai hitam. Tadi tuh udah ngobrol kayak gitu. Apalagi kalau udah pakai fitur-fitur kayak gini, Sebulan. tuh sebulan ya tuh kalau udah mau pakai bikin kayak gini. Tuh, dari kualitas kayu juga ya bisa kelihatan. Nah ini tipe apa coba, saya nggak akan nanyain merek apa tuh, ini bahan kayunya kayak gini tuh. Lebih berat yang ini kalau kata saya. Ini jenisnya apa, buah ya tuh. Nah, ini bahannya apa? Mahoni tuh. Beda, ini yang tipe pompa samping makanya agak panjang kayak gitu. Terus ini bisa dilihat lagi karena ini sistemnya ciri khas ya dari RD itu, tabungnya itu dipatri sebagian, bisa dideketin. Nah di sini kan teman-teman bisa lihat juga ya untuk bagian dalamnya, mengingat ini tabungnya dipatri sebagian. Nah akibatnya itu ada kayak besi di dalamnya. Jadi kalau untuk yang beli RD yang baru pertama kali bongkar, khusus bagian tabung depannya jangan dipukul atau dipaksa dikeluarin karena akan merusak bagian tabung di dalamnya kayak gitu ya. Nanti kasihan juga teman-teman harus bawa lagi ke Bandung, kirim lagi ke Bandung, niatnya mau ngerawat malah jadi istilahnya diperbaiki ulang karena patriannya jebol kayak gitu ya. Oke, nah sekarang kita lanjut ke cara pemasangan berikut ya, sambil mengenal lah part RD ini, khusus yang tipe otomatis nantinya ini ya. Kemarin kan kita udah bahas panjang lebar lama lagi ya untuk yang tipe grendelnya. Nah sekarang kita lari ke otomatis kayak gitu aja. Oke ya, kita langsung ke langkah pemasangan. Ingat ya, kalau untuk tipe RD di dalamnya sudah ada tabung yang dipatri sebagian. Dan di sini ada bagian kayak pentil depan, ada seal o-ring. Nah ini lihat. Nah ini sama ada dudukan lubang untuk di tengah-tengah tabung kayak gini. Tujuannya untuk ini untuk apa? Ngepres. Oh ngepres. Di dalam ada satu. Oh tuh di dalamnya ada kayak seal dalam lagi kayak gini. Nah jadi gini cara masangnya nanti. Intinya itu ini ada di depan, dia ngepres si o-ring seal kayak gini. Nah ini ceritanya masuk. Nah kayak gini. Nah gitu ya. Jadi nah kayak gitu. Jadi ini tuh dimasukin. Nah intinya sih kalau untuk ngepres yang CRD ini kayak dari segi motong pel atau apa, kalau misalkan kepanjangan, kependekan dan segala macam, dibuat selurus mungkin supaya lebih mempermudah. Oke, masukin aja. Nah kayak gini ya teman-teman, dimasukin. Nah di sini teman-teman untuk lebih mudah lagi ada alatnya satu yang pakai dicolok itu mana? Karena ini kan sistemnya dipatri sebagian, terus teman-teman juga biasanya untuk pemula itu agak aneh gitu. Nah ini kok nggak lempeng-lempeng nih, nggak lurus-lurus nih, gimana caranya? Pakai bantuan kayak mau pakai jari-jari motor, mau pakai lidi, mau pakai apa juga, yang penting dia untuk melurusin supaya pelnya itu tidak mencelat seal o-ring depannya itu. Dan langsung dikencengin kayak gini. Nah kayak gini ya, gitu. Nah kalau misalkan ciri khas si otomatis itu lebih mudah dicek untuk tipe yang begini yang dipatri itu, karena tabungnya kan udah nempel di dalam tuh. Jadi kalau misalkan ada sedikit kayak modelan apa sih, gembos atau gimana, itu bisa langsung ketahuan gitu. Bocornya gembos pentil, bukan yang bocor bukan, tapi langsung nggak masuk gitu.
Nah kayak gini masukin dulu aja pairnya, kalau yang mau nuntut satu-satu boleh. Nah yang ini yang lebih mudah kalau trik-triknya ya gitu kita kasih. Kadang-kadang ada yang udah punya juga di daerah, dia bingung loh kok bongkarnya gimana. Tapi bagi yang belum punya juga, kalau misalkan butuh alat ini nanti kita kasih lah gitu, yang kayak gini-gini yang mudah, colokan pentilnya apanya special toolnya kita kasih. Nah tujuannya ini pakai ginian aja biar ngelempengin aja gitu, ngelurusin aja gitu. Nah kayak gini kan, oh ini udah lurus nih, oh ini udah ini nih. Nah kalau udah lurus tinggal diobengin gitu. Nah liatin, nah kayak gini ya. Nah udah gitu, nah udah kayak gini tuh dia udah yakin sebetulnya, tinggal dipatenin aja, dikencengin. Nah kayak gitu. Nah ini lebih dipermudah sebetulnya cara masang seperti ini tuh. Karena apa? Kalau udah yang namanya gembos pentil di daerah, misalkan senapannya kena debu atau kena kotoran atau apalah gitu, biasanya hal-hal yang tidak diinginkan, tinggal nah ini yang tadi disebutnya pakai hammer. Loh kok otomatis tapi pakai hammer, udah kita ikutin aja, masukin aja. Nah kayak gini. Nah bedanya pakai hammer, loh kok pakai hammer gitu kan. Dan tapi ini otomatis, bukan grendel ini, bukan sistem pentil kayak PCP valve yang di angin pukul itu, bukan. Nah ini gimana lagi nanti. Nah ini dia udah nahan kayak gitu, dia udah bisa nahan. Nah terus masukin per otomatis yang paling belakangnya, jadi ketika dia udah nembak dia nyundul lagi ke depan. Nah ini masukin tutupnya. Nah kayak gitu. Nah ini ada per kecilnya mana ya tutupnya. Nah itu. Nah lihat nih ada satu part yang khusus yang kalau di otomatis ya. Nah si pernya ini masuk ke dalam, asal masuk aja gitu. Nah asal gitu aja sebetulnya, supaya dia empuk. Ketika kalau misalkan ini sampai hilang pun sebetulnya nggak masalah, cuma kurang empuk aja, terlalu nggak kayak kurang nyut-nyut gitu, kurang gitu aja sebetulnya. Nah ini kan sekarang udah di ini, pastiin lagi ketika mau ngebautin harus lubang masuk lubang ya, harus lurus, jangan sampai menceng-menceng nanti malah selek kesenapannya karena terburu-buru itu gitu. Jadi sebetulnya nggak susah lah kalau untuk belajar di senapan. Yang penting teman-teman tuh mau mengetahui dalamannya. Kita di sini sudah buka-bukaan ya tentang terkait konstruksi sekilas kayak gimana itu. Tinggal kebutuhan segmentasi teman-teman ini mau larinya kemana, sama OD-nya ya. Lagi-lagi banyak yang ngeluh juga di RT itu katanya berat 27. Ambil yang 22, saya berani bisa ngalahin yang ini. Kayak gitu. Karena konstruksi di sini sudah memiliki stang yang lebih panjang sama kompresi yang sudah dipadatkan. Nah kayak gitu aja. Atau kalau misalkan teman-teman ingin overall ingin sama ya bolehlah 25 lah gitu, tengah-tengahnya aja. Karena memang untuk tipe yang 27 ini lebih besar ya, memang lebih berat kayak gitu, lebih enak ya gitu. Tapi kalau ngompa biasanya tidak terlalu hambur ngompa. Biasanya kalau OD27 tuh 45 juga udah kerasa gitu, 45 kali kompa tuh. Nah tinggal balik lagi ke teman-teman ini suka yang belusukan atau nembak long range atau kayak gimana, itu memang kebutuhan teman-teman sebetulnya di lapangan seperti apa kayak gitu. Tuh lihat, konstruksi gini aja udah bisa ngetes langsung. Ini udah bocor enggaknya ketahuan kalau udah otomatis. Nah kayak gitu. Nah kalau untuk tipe tadi jadi cara kerja yang si hammer ini tuh gimana? Jadi hammer kalau mau angin keluar yang ke belakang. Oh kalau angin keluar jadi dia ke belakang ya. Ya ke belakang. Nah jadi kalau untuk yang kata si Arudi, yang untuk yang hammer yang ini tuh sifatnya berarti buat nahan ya, nahan pentil. Jadi si penahan pentil yang biar nggak ngebosnya itu pakai hammer
Tapi biasanya pakai hammer, kalau yang ini pakai yang ini. Iya. Pakai plat L ya. Pakai plat L. Ya kan ini pakai yang hammer. Berarti ini mau ketika buangan juga, ketika dipakai pasti nyenter ya, pasti lurus. Nah itu, tuh kayak gitu ya. Oke, dilanjut. Nah itu bedanya. Pantesan ya kalau misalkan pakai yang damping di RD itu, kalau udah pompa 10, 11 pasti ada hentakan ke belakang. Recoilnya ada sedikit gitu ya, karena memang pakai hammer gitu. Tapi memang nggak akan ada istilah melenting ya kalau udah pakai hammer tuh. Jadi biasanya kan kalau PCP tuh pakai hammer tuh maju ke depan, itu malah mundur kayak gitu. Jadi buat edukasi juga ya ke teman-teman, siapa tahu ada yang masih mau RD, saya pengen yang otomatis, ini barang sedang ready kayak gitu. Bahkan udah ada yang baru lagi gitu. Jadi tinggal teman-teman larinya suka yang mana kayak gitu. Kalau misalkan wah kalau DRD itu susah spare partnya, susah ini susah itu, tetap kenyataannya kita udah biasa berapa kali ya ayah nanganin yang merek-merek ginian, ternyata beli juga belum tentu PNP, ada aja salah pahamnya tuh, akhirnya tetap manual, dipasin lagi, dikebengkelin lagi kayak gitu. Jadi kalau nggak punya alat-alat lengkap juga ya ujung-ujungnya repot juga gitu. Nah kalau saran aku sih lebih baik keluarin uang sedikit, bawa aja ke Bandung. Tapi kalau masih garansi, jangan khawatir, garansi saya kasih 1 tahun kayak gitu ya. Jadi kalau ada kenapa dari teman-teman itu, misalnya Senapa udah datang nih ke wilayah teman-teman nih, ke rumah kalian, nah datang nih ceritanya, kirimin aja gimana caranya ke Bandung, tapi dari Bandung nanti kebalikin lagi ke wilayah kalian, itu ongkos dari kita yang nanggung ya, kayak gitu. Jadi itu semua di cover, tapi minta serinci mungkin apa keluhannya, bagian mananya aja, supaya walaupun pengerjaan ada yang kurang pun mau komplain silahkan, selama tidak dalam artian merubah isi spesifikasinya ya, jangan dirubah-rubah, jangan diacak-acak gitu ya. Itu kebanyakan yang di daerah tuh berapa kali kayak picunya kurang empuk, kurangnya malah dikikir sendiri, malah di ini itu, malah tambah salah paham kayak gitu. Jadi tapi itu udah biarin, tetap kita kasih garansi aja kayak gitu. Tapi jangan diturutin juga ya, jangan dibiasakan kayak gitu. Tuh berapa menit saya ngomong, ini udah keburu jadi lagi gitu. Nah jadi ini segmentasinya untuk orang-orang yang memang ingin cepat bongkar pasang, ingin belajar bongkar pasang secara cepat, pemula tuh, bahkan yang sekelas pemula dan sampai yang sudah expert ini males gitu kalau untuk bongkar-bongkar yang terlalu partnya banyak kayak gitu ya, udah partnya banyak, kecil-kecilan. Kalau ini kan masih ketalar lah gitu, tadi kan udah kelihatan part apa aja, kayak hammernya, ventilnya, itunya, karena tabungnya juga udah dalam, jadi tinggal sepal-sepil aja, masukin bisa gitu. Selama mau belajar, tahu pahami konstruksinya, itu bisa teman-teman gitu ya. Jadi nggak usah ragu gitu, saya nggak punya kuncinya, nggak punya ini, nggak punya itu, gampang, nanti bisa diobrolin kalau yang masalah gitu-gituan. Tuh lihat, hanya dalam waktu kurang dari 20 menit ya, kurang udah kepasang lagi gitu ya. Tapi kalau pemula teman-teman istilahnya siapin aja media, jangan di ini ya, lahan yang keras ya, nanti ngerusak senapan, baret-baret. Ambil kardus, ambil kayak karpet, ya media empuk lah, jangan di lantai kalau bisa. Kalau ada juga kalau yang polosan tuh kayak yang baru diplur, baru disemen tuh kasar gitu. Tuh lihat berapa menit, ada sudah gembos ya. Nah untuk tipe yang otomatis emang gini ya, suaranya emang lebih senyap ya, senyap gitu. Tapi kalau udah diisi peluru nih, aduh tenaganya lebih gede. Bahkan kalau ngadu ini kalau saya nanya lagi ke AA langsung selaku yang rancang senapannya, kan ada 3 konstruksi tuh, ada grendel, ada pelatuk, ada otomatis kayak damping gini, kenceng mana sih Emang sih kenceng otomatis, bedanya kalau grendel 5 pompa, otomatis mah 4 pompa bisa kenceng. Jadi lumayan. Lumayan. Jadi kalau kerasanya kan kalau udah ngompa 10
Ya ini 8 kali juga. 7 kencang, masih kencang tuh. Nah kayak gitu. Jadi kebayang nggak kalau ini kekuatannya sampai 20 kali pompa gitu kan. Nah kayak gitu, tinggal teman-teman sesuaikan aja modelnya, mau ini dikawin pakai Grendel hayu boleh, mau di sistem pencet boleh. Cuman kalau untuk pakai Marauder juga bisa ya ayah, kalau model begituan bisa ya, bisa. Cuman mungkin si apa istilahnya jadi jangkung nih, jadi tinggi kalau pakai yang Marauder kayak gitu, kelihatannya jelek gitu ya, kayak tinggi pun kayak berunak gitu ya tinggi. Nah itu tinggal selera teman-teman lah, mau saya nggak suka yang gini, maunya dibuletin boleh, mau bisa tuh, mau yang kayak gini di kotak banget bisa, mau diapain itu tinggal teman-teman kasih aja foto-fotonya, nanti kita sesuaikan dengan kepengen user lah. Kayak gini kan contohnya pesanan itu ingin ada grafik kayak gini bisa. Nah kayak gitu, ini udah selesai ya. Oke, tuh sistemnya sama ya. Jadi mudah mana bongkar yang pakai istilahnya pakai sistem tabung dilepas sama tabung yang dipatri. Enak kalau kata hemat aku sih ya, mungkin lebih praktis yang ini gitu. Karena namanya kondisi di lapangan kadang ya ayah suka di lapangan di saung itu mau bongkar ambruk gitu, karena jadi kebanyakan part, soalnya kita kan ngapalin kayak gitu. Oke, nah tadi kan sudah membahas tentang yang super luxury yang dampingnya itu yang produksinya hipersimpel lah gitu ya, tapi kerjaan dari dia ngebor, dari milling, dari bubutan lain juga kan tadi teman-teman sekilas udah bisa ngeliat gitu cara kerjaannya bagaimana. Nah sekarang kita akan mempelajari juga tentang series mau tipe apapun, dasarnya tetap sama. Itu yang sering diperdebatkan di kolom komentar daripada ambil ini, karena mungkin ya kita juga ngerti lah ya budget teman-teman bagaimana gitu kan, nggak semua orang sama. Tapi ya kita sekarang juga belajar juga nih untuk yang bahas yang series dari yang harga varian yang memang di bawah 1 jutaan itu gitu kan, itu banyak, paling tinggi ya kayak di bawah 2 lah gitu istilahnya, jadi di bawah 1 hingga di bawah 2 kayak gitu biasanya gitu. Karena banyak juga yang WA kolom komentar daripada ngambil RD mending ngambil SATA karena bagaimanapun. Tapi ya itu kembali lagi ke teman-teman ya, sebetulnya tidak ada menjatuhkan satu sama lain, nggak ada. Tapi teman-teman juga bisa ngeliat lagi, contoh kayak bikin beginian aja, bikin chambernya udah berapa, dari yang ini kan ngerubah dia pakai Marauder tuh gitu ya, terus ganti larasnya sudah berapa, dan belum berikut selongsong dan lain-lain, terus bikin cincinnya sudah berapa kayak gini ya, bikin ini depannya juga berapa, tutupnya ini, depan pipahnya ini ya, kalau dihitung-hitung ya teman-teman lah yang bisa memprediksi kayak gitu. Dan di ongkos untuk bawa ke Bandungnya juga sudah berapa gitu ya, karena beda-beda tiap wilayah yang pasti. Sekalipun ada yang PNP, nyebutnya PNP tapi belum tentu ketika dipasang itu plek-plek gitu. Biasanya kayak gitu. Oke, kita langsung aja pembahasan masang ke wilayah tabung dulu. Nah ini kalau untuk tipe yang ini satu ya, teman-teman mau tidak mau harus buka semua bagian seisi-isi gitu ya. Loh kok harus dibuka? Kan tinggal masukin aja ini, misalkan kayak istilahnya tabungnya dari belakang kayak gini, langsung dimasukin gitu. Kenyataannya kalau langsung dimasukin dari belakang tuh, itu jawabannya, karena dia akan melewati langkah-langkah kayak gini gitu ya. Ini ada lubang-lubang kan tuh, itu kebanyakan sobek kayak gitu. Dan teman-teman biasanya akan dibuat jengkel, kebayang untuk beli seal ini berapa gitu ya, kali setiap bongkar ganti seal lagi, setiap bongkar ganti seal lagi, itu akhirnya teman-teman sendiri banyak jajan. Itu banyak ya kejadian seal rusak di bagian sini itu bukan 1-2. Jadi memang kalau untuk bongkar istilah sub series ini ya harus punya seal lebih dulu, part cadangan lebihnya harus punya, spare partnya. Kalau nggak punya jangan berani-berani bongkar hanya untuk bersihin misalkan, jangan, karena dibuat jengkel kayak gitu. Itu sering terjadi, apalagi yang pemula,
saya yakin yang pemula juga tahu cara kerja. Oh ini begini, nyimpen angin di sini gitu ya. Nah cara bukanya kan ketika angin damping itu dia dam, jadi dia trace kayak istilahnya ke belakang. Jadi dia ngebuang anginnya itu ke belakang. Nah ditahan sama ini ceritanya gitu kan. Nah penyakit juga yang sering kayak begini tuh nggak tahu kualitas yang sekarang lah ya, beda sama yang zaman dulu tuh memang kualitas plat besinya. Yang ini bagus. Tapi kalau untuk angin kompresi ya bagus gitu ya, cuman dipersimpel tuh jawabannya itu ya. Jadi kembali lagi, nah ini kan kalau mau ngebuang tuh dia ketika tarik picu dia masuk lubang kayak gini, tapi ketika dia sudah picunya sudah balik lagi dia akan nahan lagi di sini. Nah di sini dia nahan di pinggir-pinggir lubang lah. Nah tapi karena seiring berjalannya waktu biasanya juga entah karena bahan plat besinya atau gimana, biasanya ini akan lebih jeber kayak gitu. Nah cara masukinnya itu malah jadi kebalik. Ini kalau bisa kasih minyak, masukin dari depan, jangan sesekali coba dari belakang, itu sering banget. Nah jadi kita juga istilahnya kasih tips saran juga lah, ini kira-kira worth it nggak gitu. Jadi teman-teman mau nggak mau harus bongkar. Nah terus ini sudah dirubah juga nih, asalnya ini pakai seal yang bawaan originalnya tuh, karena di servis waktu itu ya kita pasang jadi bahan karpet kayak RD gitu sama. Kalau untuk ini bahan kuningannya juga ini aslinya nggak gini, ini bahannya aluminium ancuran. Tapi karena orangnya sudah bawa dipasangin, ternyata udah dipasangin diubah-ubah dulu di sini tuh supaya ngepas, supaya enak lah gitu. Tapi ya lagi-lagi teman-teman mau nggak, ikhlas nggak bawa ke Bandung senapannya, kalau mau di servis aja atau gimana. Itu kita di sini saling sharing lah kayak gitu ya. Jadi kebayang ya teman-teman, udah gitu untuk tipe series ini tidak menggunakan lap bahan silikon, dasarnya adalah karet. Kalaupun ada itu yang biasanya yang aftermarket dan lain-lain ya banyak lah itu teman-teman, terserah. Tapi biasanya namanya sudah yang dari online kadang terlalu seret, kadang terlalu longgar, kadang nggak dipasin sama si pipa bawaan, itu sering terjadi gitu. Jadi tinggal kembali lagi, judulnya PNP belum tentu ketika pasangan itu satu merek yang sama, biasanya gitu pengalaman gitu. Ya kalau kayak masang-masang setang sih kayaknya umum sama aja. Terus bedanya kalau series tidak menggunakan kayak si RD itu pakai sistem sepi kayak berat, tapi modelnya kayak gini dipasok. Jadi kalau teman-teman juga punya palunya yang khusus gitu ya buat mukul-mukul beginian, palu ketok namanya kayak gitu. Nah cara ngetesnya kayak gini. Jadi sebelum teman-teman pasang ke semua keseluruhan, nah teman-teman cara masukinnya seperti ini. Memang agak pelik ya gitu kalau menurut hemat aku gitu ya, karena istilahnya ini kan banyak gitu, harus bongkar inilah, bongkar itulah, banyak birokrasinya gitu. Itu bayang kalau situasinya di luar gitu ya, di lapangan gitu kan, ini memang harus jadi ya istilahnya banyak cerita juga gitu. Itu apa nih? Jadi pakai part-partnya itu segede-gede gini, khusus yang tipe seri semua sama, karakter cara kerja sama kayak gitu ya. Jadi teman-teman tinggal pilih yang mana, suka yang mana gitu. Nah terus dari tutup ya, nah, ini bahannya tuh, ini bukan besi, bukan aluminium asli, melainkan bahan coran kayak gitu. Dan ini biasanya kejadian di lapangan itu sering banget ketika dikencengin, entah terlalu kenceng atau menceng atau gimana, ini rawan soal lubang-lubang berat di dalam ini. Nah itu ya teman-teman harus pesan lagi atau gimana. Jadi biasanya pesan pun belum tentu ketika nanti beli lagi lubangnya itu pas, padahal PNP disebutnya, tapi ada aja sedikit-sedikitnya itu pasti ada gitu. Biasanya yang ketika penggantian yang kedua kali atau ketiga kali itu dia lebih apa sih,
ya kurang ngepas lah, jadi kita paskan ulang lagi gitu. Itu lumayan juga PR lagi gitu. Nah, kalau untuk tipe subseri itu dia bentuknya perkeong gini, jadi depannya ngerucut, ke belakangnya ngebesarin. Kayak gitu. Kelemahannya ya kayak gini, jadi kalau udah menceng satu, menceng semua kalau sistem per yang beginian. Ya, tapi kalau teman-teman mau ganti sama per yang lurus yang biasa sentrik itu bisa. Gitu ya, cuma tinggal suka-suka teman-teman di daerah lah. Gitu. Tinggal sukanya yang mana, nah itu harus ini lagi lah, diatur kembali. Tuh masukinnya kayak begini kayak begitu, jadi memang agak mesti teliti ya teman-teman tuh. Cara masukinnya kayak gini, beberapa part yang harus kalian ingat gitu. Jadi ketika satu part ini tidak mendukung ya siap-siap gitu. Itu sering terjadi kayak gitu ya. Sebetulnya ya seneng yang mana ya itu kembali lagi ke selera teman-teman kayak gitu ya. Nanti mungkin kalau ada waktu mau dites ya, mungkin kan karena alat krono itu kan kita jujur aja belum ada kayak gitu ya. Jadi kita nanti pakai media batu bata yang sangat kering, mungkin secepatnya lah kita bikin videonya. Berikut kita fokus ke yang ini aja satu ya, terkait masalah pengetesan akurasi. Mungkin tidak sekarang karena terbatasnya waktu juga ya gitu, jadi mungkin kita bikin nanti di konten selanjutnya lah kayak gitu. Ini mungkin kalau teman-teman gak nyakip dari awal sampai akhir ya langsung paham lah gitu. Insya Allah gitu langsung paham. Jadi tinggal teman-teman tadi ukur durasi bongkar ini sama bongkar ini, pasang ini gitu, lama mana gitu. Tuh sistemnya kayak gini, pakai per gitu lagi ya, rawan mencelat juga tuh. Jadi temen yang itu kembali lagi, tiba-tiba ngapung aja udah nggak bisa jalan kayak gitu. Itu sering kayak gitu kejadian di lapangan karena emang ukurannya sangat kecil gitu. Nah, penyakit itu kayak gini, kalau udah sekali bongkar dari seal, padahal kita nggak bongkar dalaman tabungnya, enggak loh, itu memang rawan bocor kayak gitu ya. Jadi istilahnya ini yang sering membuat istilahnya sosok yang menakutkan di user bedil tuh kayak gini gitu. Kalau udah sekali bongkar, saya tahu nih cuma rusak ini ononya, ini apanya, itu sering ya kayak gini gembos gitu. Yang lebih khawatir lagi kalau udah bocornya tuh bocor aneh gitu. Ini tuh entah cara masang ventil terbalik atau cara mangkok di belakang ventil yang terbalik. Daya ingat teman-teman di sini dibutuhin kayak gitu. Ini apa? Nah, ini pakai obeng selang. Tuh kayak gini. Jadi memang
ya begini lama gitu. Nyervis yang beginian tuh kayak yang gampang tapi membuat jengkel dan waktu habis. Ini yang udah sekelas bongkar pasang seling aja seringnya ya ketempuhan gitu, ganti malah jadi ganti seal gitu biasanya. Kalau yang ini cukup dibongkar dipasang lagi, ibaratnya cuma ganti salah satu biji, nggak diganti juga ya. Kalau masih yakin ya itu pasang lagi, selama tadi ngikutin SOP-nya kayak yang tadi di awal video saya tadi, insya Allah bisa lah gitu. Tapi kalau yang ini harus jelimet gitu, jadi harus teliti gitu. Pasang mangkok belakang pentil aja kebalik ini jadi masalah gitu. Nah, udah gitu ya bocor. Jadi bocornya tuh aneh gitu. Padahal tadi aman-aman aja kayak gitu. Ya udah paling gitu aja untuk masalah edukasi lah gitu ya. Kita kan ini bukan masalah kita ngejelekin senapan ini, enggak, cuman mungkin setiap user itu kan memiliki kebiasaan dan tangan masing-masing kayak gitu ya. Jadi istilahnya tinggal, kata saya juga dari awal, seneng yang mana gitu, karena kita nggak ada istilahnya ngerusak senapan ini, nggak ada dari awal juga gitu, kita pahami gitu ya. Jadi ya ini gitu dulu aja untuk konstruksi saat ini ya. Semoga teman-teman juga istilahnya bisa menjadi langkah edukasi dalam segi hal meminang. Pilih yang asal murah kayak gitu ya, tapi konstruksinya banyak gitu ya. Pilih yang sudah dipersimpel, ada kerjaan unsur tangan dan seniknya, tapi mungkin harga sedikit mahal dikit, tetapi ya itu penanganan langsung dari saya. Bahkan kalau mau cara pasang sampai lupa pun atau nggak paham pun, tinggal nanti aja video saya yang ini. Bahkan sampai kalau masih nggak ngerti pun, nanti ketika kalian sudah datang pun ini ke wilayah kalian, itu tinggal langsung video call aja sama saya arahkan kayak gitu ya. Jadi teman-teman, satu kata ya, salam satu laras gitu aja istilahnya ya. Terima kasih aja bagi yang teman-teman yang sudah menyimak dari awal hingga akhir video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.